Yuk, balik lagi di MF Wrestling. Hari ini kita review aja ya, review singkat karena kebetulan baru aja selesai pay-per-view Night of Champion ya, WWE. Nanti besok kita langsung susul dengan review Forbidden Door, langsung susul sama review The Great American Bash. Jadi kita langsung 3 video ya dalam waktu dekat itu. Sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan konsep nge-review, tapi karena mepet gitu waktunya ada 3 ya, 3 pay-per-view dan dalam waktu dekat pula semuanya. Jadi kayak ya udah kita bikin aja videonya ya. Lagipula video terlalu mepet nih, jadi kayak ya udahlah kita harus seadanya aja persiapannya. Jadi yang pertama kita bahas soal Night of Champion ya. Jadi ada 6 pertandingan yang diadakan di Riyadh, Saudi Arabia ya. Yang pertama itu King of the Ring, Oba Femi lawan Jey Uso. Itu buat saya ya match pemanasan lah. Jadi mungkin teman-teman banyak yang nggak suka ya, kenapa sih harus Jey Uso yang masuk final. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, jadi saya kemarin diskusi juga sama kakak saya gitu soal ini ya. Karena memang kalau misalkan kita pribadi, kita pengennya kayak Finn Balor yang menang, Javon Evans yang menang, atau siapapun lah ya selain Jey Uso gitu. Atau Royce Keys itu kalau misalkan bisa ya. Tapi di sini yang dipilih Jey Uso, jadi agak kenapa gitu harus Jey Uso yang masuk ke sampai bahkan sampai ke final gitu loh. Ini bukan ini lagi. Saya juga pengen Jevon Evans gitu yang masuk final ya, lawan Obafemi. Tapi di sini lebih masuk akal kenapa Obafemi lawan Jey Uso, karena apa? Satu, biar gampang buat menangin Obafemi. Itu satu. Karena nanti ada 2 fan favorite. Kalau misalkan kita masukin ke final, misalkan nanti pilihnya Finn Balor kah, Jevon Evans ya, atau siapapun gitu ya. Atau Royce atau siapapun. Nanti jadi ada 2 fan favorite. Sehingga agak sulit untuk memenangkan Obafemi di sini. Jadi maksudnya bisa tetap tetap bisa menang, cuman jadi kayak, "Aduh kenapa nggak sih ini ya?" Jadi kayak lebih lebih sayang gitu loh, dengan alasan-alasannya untuk memilih lawan mana yang bisa, gitu loh. Tapi di sini dipilihnya Obafemi sehingga Obafemi salah, di sini pilih Jey Uso jadi biar Obafemi biar gampang menang kayak gitu. Congrats buat Obafemi ya, karena lagi-lagi memang yang diharapkan ya. Obafemi milih siapa? Ada 2 pilihan ya, ada bisa ke World Heavyweight Championship sama Undisputed WWE Championship ya. Jadi pilihannya kita tunggu di Raw ya. Hari Selasa, berarti Selasa pagi ya. Nanti jawabannya baru akan kebuka semua. Kemudian masuk ke pertandingan berikutnya adalah Queen of the Ring. Kalau Queen of the Ring itu Liv Morgan lawan Io Sky. Sebenarnya saya agak bingung dengan cara WWE nge-book si Liv Morgan di turnamen ini. Karena apa? Sebenarnya saya nggak ada masalah ya kalau misalkan ujungnya nanti Liv Morgan diikutkan, diikut sertakan atau lain sebagainya gitu. Cuman mungkin ya mungkin karena wrestlernya opsinya masih kurang bagus semua ya, karena kan masih banyak yang cedera juga, ada yang hilang kayak Asuka nggak ada, Stephanie Fouquet nggak ada, salah satu contohnya ya, yang membuat kenapa sih Liv Morgan dimasukin gitu. Tapi buat saya lebih nonsens lagi karena Rhea Ripley bahkan nggak ada sama sekali di turnamen. Kalau mau dibikin gitu, mending bikinlah Liv Morgan sama Rhea Ripley di turnamen yang sama. Bracketnya boleh dibedain ya, jadi kayak Liv Morgan di sini, Rhea Ripley di sini. Tapi kenapa Liv Morgan doang yang nongol? Kan jadi agak aneh ya. Cuman lagi-lagi mungkin kalau misalnya kita lihat dari WWE-nya, Liv Morgan yang lebih capable gitu ya. Sehingga ya pada akhirnya Liv Morgan yang dipilih bahkan sampai masuk final lawan Io Sky. Tapi akhirnya yang menang adalah Io Sky ya. Ya udah, mau dibahas apa, soalnya kalau misalkan dari segi match ini lebih oke ya. Kalau misalkan kalian nonton Oba lawan Jay itu kayak ya udahlah, match-match receh aja gitu buat pemanasan aja. Lagi pula udah jelas gitu Oba Femi yang bakal menang. Dan kita lihat kalau misalkan Liv Morgan lawan Io Sky ini jauh lebih oke karena entah mungkin karena dua-duanya bisa ngasilin performa yang bagus atau memang sudah chemistry sudah cocok gitu, sehingga ya matchnya juga berlangsung apik gitu. Jangan dipilihlah dua orang ini untuk ikut bagian dalam matchnya, dan endingnya Io Sky yang menang. Congrats buat Io juga karena ya lagi-lagi ini yang diharapkan gitu sama penonton ya, dan sudah jelas langsung ya SummerSlam Io Sky lawan Liv Morgan lagi ya. Next match adalah Steel Cage
Seth Rollins lawan Bron Breakker ya udahlah. Mungkin dari segi ekstrimnya kurang ekstrim, tapi buat memanaskan feud keduanya ini udah cukup oke. Saya ngarepnya peak-nya itu di SummerSlam, jadi nanti SummerSlam kalau misalkan Vision udah pada pulih, ya Logan Paul udah pulih, Bronson Reed udah pulih, mungkin bisa bantu ngegangguin juga gitu loh. Daripada cuma ngandelin Austin Theory dan kan kurang ya, kurang banget gitu. Jadi saya ngarepnya tuh The Vision itu misalkan dia beneran pengen jadi stable yang superior, jadi kayak bisa full tim dulu gitu, at least bisa full tim dulu, jangan kurang orang. Kayak kasihan juga gitu loh. Jadi dia pengen dibikin jadi stable yang cukup OP di Raw gitu ya. Karena mungkin Judgment Day juga udah nggak bisa diharapin ya, karena kalau saya lihat ya udah mulai turun juga si Judgment Day ini. Jadi mungkin ngarapnya bisa di The Vision gitu. Tapi memang problem The Vision sekarang adalah cederaan. Jadi kayak ya udahlah. Tapi dari segi match sih bagus kok, bagus si Braun Breaker sama Seth Rollins ini, jadi kayak kita bisa lihat dari dua-duanya juga bisa ngasih performa yang oke. Baik masing-masing juga udah bisa maksimal gitu ya. Hanya memang nanti kita lihat saja. Mudah-mudahan ini nggak menutup. Jadi picknya bukan di sini. Saya pengen ngarepnya picknya di SummerSlam. Gitu loh. Entah nanti mungkin ada gangguan division dan lain sebagainya ya. Next match itu adalah United States Championship, Trick William lawan Ricky Sainz. Nah, ini match kak, ini beneran kalau kata saya ini match beneran bedroom break. Kalau misalkan ngomongin dua-duanya bagus, dua-duanya oke gitu ya. Ricky Sainz oke, Trick Williams oke. Bahkan mungkin kayak supporter kayak Liliati itu udah oke sih. Udah oke juga, tapi ya tadi lagi-lagi karena nggak tahu saya kayak apa. So far belum begitu impress sama keduanya, baik Trick maupun Ricky Sainz belum terlalu impress gitu ya dengan apa yang bisa mereka hasilkan saat ini. Mudah-mudahan sih masih bisa di-push lagi buat keduanya. Tapi saya pengennya nanti US itu multi-man match. Kan ada Trick, Ricky, mungkin nanti bisa masukin Melo dan lain sebagainya. Jadi bisa mungkin 6 orang, 7 orang kalau bisa ya. Tapi nggak tahu juga sih, kayaknya nggak akan sih di book itu, paling quantum. Paling masuk nanti Melo. Satu lagi mungkin Matt Cardona mungkin. Kayak gitu aja sih. Kelima itu kelima itu ada Jade Cargill lawan Tiffany Stratton buat Women's United States. Ini juga buat saya mending tuker aja sih posisinya. Tuker sama entah Queen of the Ring atau lain sebagainya gitu, daripada masukin match ini di match kelima, kayak tanggung banget. Jujur saya nggak nonton karena bukan nggak nonton ya, lebih ke nggak fokus juga nonton karena ya matchnya apa. Mau di-push buat nanti masukin Charlotte Alexa Bliss kah atau gimana, saya nggak tahu ya buat ini, cuman enggak lah, nggak tahu. Kayak maksain juga sih, kayaknya ini match match ini tuh agak maksain karena Rhea Ripley cedera gitu. Jadi mungkin, tapi belum tahu ya kalau Rhea Ripley cedera apakah si WWE Women's Championship-nya akan di vacate atau enggak gitu. Ya belum ada kabar. Tapi kalau lihat match up-nya emang agak maksa untuk match ini. Jadi kayak terlalu dipaksakan biar kan ada match-nya dulu. Si Jade Cargill ini. Karena kelihatan WWE lagi mau push Jade Cargill dengan tambahan amunisi seperti B-Fab, Michin, yang menurut saya nggak perlu gitu untuk ditambahkan di dalam build up-nya si Jade Cargill ini. Tapi ya who knows, lagi-lagi memang jawabannya nanti kita tunggu di SummerSlam aja, apakah build up-nya akan oke atau enggak, atau at least SummerSlam mungkin agak lama ya karena kita harus nunggu sekitar sebulan setengah mungkin. Kita lihat minimal di next SNM ya, Sunday Night ya salah. Iya ya, orang Saturday Night Main Event tapi jadi hari Minggu gitu loh. Ya jadi kita tunggu aja lah soal itu ya. Terus main eventnya adalah triple threat Cody Rhodes,
Gunther Sami Zayn buat Undisputed WWE Championship. Oke, ini match gak terduga karena menurut saya dari ketiga-tiganya kalau dari feud saya nggak akan komen karena udah bagus banget, udah oke. Mungkin sebagian orang akan bilang, "Ah, ini Styles ya kan kayak boring," gitu. Cody Cody terus nih yang di-push-in. Sebenarnya nggak juga karena walaupun di-push tuh jadi kayak Cody tuh dikasih naik turun juga. Jadi kayak saya nontonnya juga nggak bosan gitu. Tapi mungkin komen saya sama build up-nya Gunther. Meskipun memang Gunther panjang feud ini ngasih delivery-nya bagus, delivery-nya oke. Jadi saya suka nontonnya. Tapi memang kayak nggak tahu nih WWE ini maunya apa gitu sama Gunther, ya Allah. Kayak saya kayak, kok ini Gunther diapain, ini tai-tai ini. Dan Sami Zayn karena sudah jelas ya Sami Zayn mungkin representatif muslim ya. Jadi kayak dikasih view lebih ya, dikasih push lebih selama road untuk show di Arab gitu. Kita udah lihat beberapa kali kalau lihat Sami Zayn sedapat push itu gitu loh ketika di Arab. Tapi orang masih pada bilang underdog-nya juga kata saya. Kebetulan underdog-nya itu pas udah nggak ada show Arab tuh. Karena menurut saya kalau misalkan Sami dibilang underdog gak juga, orang faktanya kemarin Royal Rumble pun tetap dapat push buat buat title yang sama meskipun kalah gitu. Dan Sami Zayn sejak pertama tampil di Arab, yang tahun berapa ya dia tuh? Saya lupa dia tahun berapa pertama kali tampil tuh. Konsisten kok sampai sekarang masih sering tampil. Jadi kata saya, kalau misalkan kita lihat keseluruhan mungkin bisa bilang iya Sami Zayn itu under push gitu, underdog dan lain sebagainya. Tapi buat saya ini tuh lebih mirip fenomenanya Mansur. Ini tuh lebih mirip fenomenanya Mansur, tapi memang sudah well deliver dan orang pun memang mengharapkan itu. Jadi nggak kayak Mansur. Mungkin kalau Mansur tuh kayak memang memaksakan ya. Kayak zaman dulu itu gara-gara Vince McMahon itu kan pengen tiap show itu kayak ya bisa inilah, bisa memuaskan semuanya. Yang mana salah satu request-nya si Pangeran Arab itu adalah harus ada representatif orang Arabnya. Dan pilihannya kan cuma Mansur ya yang masuk gitu. Karena emang si Mansur kan direkrut ya waktu itu buat sebagai bagian dari kerjasamanya. Tapi ya balik lagi ke sini-sini ya memang sudah pure soal bisnis dan profesional aja. Jadi memang kalau misalkan tetap mau masukkan representatif harus yang sesuai keinginan. Dan dimana saat ini pilihannya yang cocok adalah Sami Zayn. Sehingga ketika Sami Zayn memenangkan Undisputed WWE Championship di Arab, buat saya itu adalah hal yang sangat tepat. Karena apa? Baik secara bisnis sudah oke. Kalau misalkan kita lihat secara storyline ya mungkin pilihan saya sih di Gunther gitu. Lebih baik Gunther yang menang. Tapi memang kalau misalkan kita lihat ya, jadi kan setelah Sami Zayn menang gitu, mungkin kemungkinannya saya lihat itu feud-nya bakal sama Cody, bakalan terus sama Cody. Mungkin nanti SNME rematch di situ atau SummerSlam rematch-nya. Nggak mungkin akan di SmackDown sih kalau kata saya. Tapi kemungkinan rematch-nya akan di SNME atau di SummerSlam. Nanti Gunther di pitch buat feud-nya sama Nick Aldis. Udah lihat kan video yang terbaru di Instagram itu kan Gunther marah-marah sama Nick Aldis dan bahkan sampai tampar-tamparan gitu. Ini kemungkinan bakal lebih heboh lagi. Kemungkinan mungkin di SummerSlam akan di-pitch buat feud mereka berdua. Nick Aldis mungkin satu match lagi, tapi nggak tahu juga ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat dari berita-berita, kontraknya si Nick Aldis ini memang di limit di penampilan-penampilan non fight gitu. Jadi buat yang bukan tanding gitu loh. Tapi nggak tahu juga sih, nanti kita lihat aja ya update-nya kayak gimana. Tapi menarik sih ini. Menarik baik untuk Gunther tadi ataupun tadi ya si Cody sama Sami Zayn. Nanti kita lihat lah SummerSlam kayak gimana ya, apakah bakal menarik atau jadi tambah zong, nggak tahu juga. Tapi kita masih mengharapkan ada dua pay per view lagi nih, ada Great American Bash NXT sama Forbidden Door AEW ya. Itu nanti kita akan coba review, kita tonton juga. Tapi mungkin teman-teman perlu dicatat dulu kalau misalkan AEW Forbidden Door saya langsung skip match-nya Mercedes Moné ya, karena saya nggak suka wrestling update gitu aja ya. Ya itu aja dulu buat video hari ini. Silakan kalau ada kritik, saran dan lain sebagainya silakan tulis di kolom komen ya.
Mungkin kalau misalkan kita bicara soal stok video, bahas dapur dikit. Ya, tapi gini, jadi mungkin teman-teman tidak akan melihat banyak review, banyak berita, dan akan lebih banyak melihat konten-konten bahas medis ya. Karena apa? Balik lagi, sudah saya tekankan di video pertama, sejak saya bikin video lagi, makanya teman-teman lihat video saya udah pada nggak ada gitu, yang lama-lama. Itu karena memang saya pengen, membuat pendekatan baru sama channel saya. Jadi channelnya tidak hanya membahas apapun yang rame, karena jujur saya pengen menciptakan sesuatu yang agak beda gitu. Dimana kalau teman-teman melihat channel-channel yang lain yang bahas gulat udah banyak, sudah semakin banyak dan saya merasa sudah saturated juga, sudah over saturated gitu untuk saya terus membahas berita soal gulat. Jadi saya pengen membuat pendekatan yang lebih berbeda. Jadi tetap saya masukkan beritanya, karena nanti juga saya akan rilis berita, bahas berita yaitu perkara kerjasamanya AEW dengan New Japan ya, karena agak diprotes ya sama sama beberapa wrestler lah dalam tanda kutip ya. Nanti saya akan coba bahas per kronologinya seperti apa. Jadi nanti kita bisa tahu juga harus komennya kayak gimana. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sesuai sama ya aja sih, sesuai sama apa yang saya pelajari sekarang aja sih biar lebih relate aja gitu. Karena kalau misalkan kita bahasnya soal wrestling doang, teman-teman mungkin terhibur, mungkin teman-teman dapat info, tapi saya pengen ada sisi mendidiknya sedikit gitu ya. Mungkin agak bullshit ya saya bilang harus memberikan pendidikan, tapi ya lebih lebih baik saya coba sharing apa yang saya ketahui daripada nggak sharing sama sekali kan. Oh udah sih, sebenarnya cuma mau yakin gitu aja ya, gak lama gitu. Intinya ya, kalau misalkan teman-teman dirasa videonya bermanfaat ya silakan share aja. Kalau misalkan enggak ya udah nggak usah di-share, apa keep aja di teman-teman gitu. Kalau misalkan dirasa nggak bermanfaat ya, tapi kalau bermanfaat silakan share. Mudah-mudahan sih bisa membantu ya dengan apa yang sudah teman-teman lihat hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa kalau bahas medis kita rilis video hari Sabtu ya jam 6 sore. Nah itu aja. Sekian.